Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Siska Indah Wulandari. Hari ini, Ibu akan menjelaskan bab 1 tentang sistem reproduksi manusia. Dua subpokok bahasan yang akan Ibu sampaikan mengenai satu, pembelahan sel, yang kedua tentang sistem reproduksi pada laki-laki. Ada 3 alasan mengapa sel dalam tubuh kita membelah. Yang pertama, untuk pertumbuhan. Semakin banyak jumlah sel dalam tubuh kita menyebabkan volume tubuh kita menjadi lebih besar dan tubuh kita menjadi lebih tinggi. Yang kedua, untuk perbaikan. Ketika tubuh kita mengalami luka atau kerusakan jaringan pada tubuh kita, maka sel akan melakukan pembelahan di sekitar tempat luka sehingga luka menjadi tertutup. Alasan yang ketiga yaitu untuk reproduksi. Dengan cara reproduksi sel menghasilkan sel telur dan sel sperma yang nanti kemudian akan menghasilkan individu baru. Ada 2 pembelahan sel. Yang pertama pembelahan mitosis, yang kedua pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama terjadi di dalam sel tubuh atau somatik. Yang kedua, jumlah sel kromosom pada anak sama dengan jumlah sel kromosom pada induk, artinya identik. Pada pembelahan mitosis, jumlah kromosomnya saling berpasangan atau 2N. Ada 4 fase dalam pembelahan mitosis, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Tahap mitosis yang pertama yaitu profase. Pada saat ini, membran inti mengalami kerusakan dan kromosom akan mengadakan penggandaan. Tahap kedua yaitu metafase. Pada tahap ini, kromosom berjajar tepat pada tengah-tengah bidang pembelahan. 3. Tahap anafase. Kromosom akan bergerak menuju kutub pembelahan yang berlawanan. 4. Tahap telofase. Membran inti mulai kembali tergabung, terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid atau kromosomnya berpasangan. Yang kedua adalah pembelahan meiosis. Ciri-ciri pembelahan meiosis adalah pembelahan ini terjadi pada alat kelamin. Pada laki-laki akan menghasilkan sel sperma, pada wanita akan menghasilkan sel telur. Pembelahan ini menghasilkan kromosom N atau tunggal, sehingga kromosomnya tidak saling berpasangan. Jumlah kromosom anak sama dengan setengah jumlah kromosom induknya. Materi berikutnya yaitu tentang struktur reproduksi pada laki-laki. Yang pertama yaitu testis yang berbentuk bulat seperti telur, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Sperma yang dihasilkan oleh testis akan dikirim ke epididymis untuk disimpan sementara. Vas deferens adalah saluran panjang lanjutan dari epididymis yang menghubungkan antara epididymis dengan uretra. Uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis yang merupakan tempat keluarnya sperma dan urin. Penis merupakan organ bagian luar reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing dan sperma. Ada 3 kelenjar yang menghasilkan zat-zat untuk kehidupan sperma. Kelenjar yang pertama yaitu vasikula seminalis. Kelenjar ini menghasilkan zat-zat tertentu untuk perkembangan sperma. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kelenjar Koper menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Penjelasan materi untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.